Halo. 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 Kita balik lagi ya. Gue tuh happy ya bisa tinggal di Bali gitu. Orang-orang juga tahu gue tinggal di Bali. Cuman salah satu yang bikin gue kurang happy itu adalah ketika mereka mau berlibur. Maksudnya musim liburan. Atau mau mereka punya kepentingan apapun yang ada di Bali. Dan mereka mencari lo. Dan mencari gue dan mencari tahu. Pak, tahu nggak? Villa. Exactly. Itu yang paling menyulitkan buat gue. Bisa kayak gini. Nyonya, tahu hotel yang enak nggak untuk liburan? Begini ya, gue ini tinggal di sini. Gue ini nggak pernah booking hotel untuk checking untuk liburan di Bali. Halo, Anda kaum Benesari. Kagak. Maksudnya kalau orang lain datang liburan kan mereka itu lebih tahu. Kayak misalnya gue lo nanya hotel di Jogja, mungkin gue akan lebih tahu. Oh, di Jogja ada hotel ini nih, lebih enak. Atau di kota lain mana, gue bisa lebih tahu karena gue pernah booking hotel-hotel itu. Tapi kalau di Bali sendiri gue nggak pernah tahu. Ini ada salah satu teman gue yang bukan teman-teman banget, dulu pernah satu kantor bareng gitu kan. Dan dia nanya, tau nggak hotel yang di Bali gitu, gini, pokoknya yang dekat pantai gitu kan. Terus gue nanya, budget berapa mbak? Gitu. Nggak apa-apa, santai kalau budget gitu. Ada gue kasih rekomendasi budget yang 1,5 juta sama budget yang 800.000. Semuanya dibilang, ih kok mahal banget lah. Lu katanya tadi nggak masalah. Iya. Nah, terus berapa mbak? Ya berapa kek yang kurang dari itu? Maksudnya kurang dari 800. Iya. Terus jadi gue tuh kayak memberikan info banyak hotel di dia yang di bawah 800. Dan endaknya setelah dia nyampe di Bali, bahkan aku tuh udah lupa gitu ya. Udah lupa orang itu mau ke Bali kapan apa segala macam, tuh nggak? Aku tuh nge-recall lagi gitu untuk nanya, Mbak, kau nginep di mana jadinya? Mbak, kapan ke Balinya? Terus jadinya pesan di mana? Iya, aku udah balik lagi di Jakarta sekarang. Hah? Bahkan dia nggak ngasih. Astaga, nggak sih, Mbak? Ya, apa ya orang-orang ini ya? Dia tanya hotel ke gue rekomendasi aja kali sih. Abis itu tiba-tiba gue lupa ya, gue ke-skip seminggu gitu. Terus gue recall lagi. Gimana mbak, pesan apa? Iyalah, aku udah balik Jakarta lagi. Yang paling parah kayak gini, suka ditanyain gini. Di Bali tuh ada tempat apa-apa lagi nih yang baru-baru yang perlu kunjungi? Kayak kita ini setiap hari itu keliling gitu ya, gitu. Maksud gue tuh kan sekarang kan di zaman lo tuh ada ChatGPT, Gemini, bahkan udah bukan Google lagi loh. Iya, lo buka di sosial media pun banyak tuh yang posting-posting, lo tinggal search aja kayak gitu kan, masukin aja di situ liburan ke Bali atau liburan ke bahkan spesifik misalnya kayak lo di Legian, daerah Legian, lo spesifik Nusa Dua, lo spesifik area Canggu Peranan, masukin aja itu sudah. Iya. Maksud gue tuh ya nggak apa-apa sih lo nanya, cuman jangan yang abis itu lo ghosting hilang pertama, kedua, atau lo yang nanya tapi lo tuh sanggah terus gitu, enggak itu kemahalan, inilah itulah. Setelah lo bilang budget. Iya kan, gue juga bukan agen yang membahagiakan lo kan. Jadi begitu lo bilang kemahalan, gue nggak lantas harus gue menjawab pertanyaan lo semua kan. Bahkan agent aja ya, travel agent, kalau kita mau cari misalnya kan, mau cari hotel gitu, gue pasti ditanyain mau cari yang rate harga berapa. Iya. Pertama pasti ditanya dulu lokasinya mau di mana, budget udah berapa, gitu budgetnya berapa. Jadi mereka akan menyesuaikan. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Terus kecuali kalau gue tuh entengnya adalah ditanyain makanan aja gitu. Uniknya lagi ada satu. Kalau makanan lo masih bisa rekomendasi. Masih bisa ya, rekomendasi yang sesuai lidah gue ya. Iya. Begitu orang yang kalau babi lah di mana lah? Gue nggak makan babi, gue nggak ngerti. Jangan nanya sama gue. Kayaknya babinya enak nggak sih mak? Gimana babi? Ya nggak tahu dong. Dia kan nggak makan. Gimana itu? Mana ya babi yang enak itu yang begejau ya? Ya gue juga nggak tahu, gue nggak makan, gue nggak pernah tahu.
Orang-orang ini kalau kadang nanya tuh kelewatan loh kalian nih. Kayak gitu. Bukannya kita itu nggak mau bantu orang-orang yang kadang-kadang suka nanya kita gitu kan, kalau mau liburan nanya rekomendasi atau apa. Bukannya nggak mau bantu, cuman menurut gue sih kadang-kadang yang ditanya itu nggak masuk-masuk di akal. Eh, sewa villa di mana ya? Nah, itu paling sering. Sewa villa di mana? Kan gue puyeng villa. Terus mau nggak mau pada saat detik itu juga kita mikirin loh, Mak. Iya, kalau gue cuma bilang villa ini banyak banget. Jadi kamu tinggal search aja misalnya mau villa daerah mana, lo langsung buka Sesuaikan aja, budget. lo langsung buka aja aplikasi ini atau ini atau ini. Nanti lo tinggal masukin aja area ini, lo mau tinggal daerah mana dulu. Nah, kalau kayak gitu baru abis itu lo masukin aja, lo filterin aja di situ mau harga berapa. Karena gue juga malas mikir bahwa untuk yang lo tahu bagus yang mana Nyok? Mana gue? Yang villa yang bagus menurut gue kamar gue. Yang paling parah kayak gini. Nyok ada rekomendasi sewa mobil nggak? Nah, ini lagi nih. Lo tahu nggak? Kita mau liburan ke Bali, sewa mobil di mana ya? Itu Gang Wah, lu lihat juga. Nggak nyewa mobil lah, kita tinggal di sini. Ya kan kadang-kadang tuh misalnya gini nih, misalnya ya. Tuhan. Lah, lo pernah sewa mobil nggak sih di Bali? Itu aja dulu Mas Besti. Itu make sense kayak gitu kan? Mobil di Bali aku nggak pernah sih. Oh ya udah. Emang kenapa? Kan gitu kan? Mau sewa mobil. Ya udah deh, tapi nggak apa-apa, nanti gue googling aja. Udah ya, thank you ya, bye-bye. Dari situ gue mikir, pasti dengan sukarela gue gini, nih ada nih gue rekomendasi sewa mobil. Iya. Karena dia nggak nanya, pasti gue kirim. Iya. Tapi begitu orang itu nanyanya banyak hal itu yang nggak pernah gue jawab. Tahu nggak sih, hanya gara-gara kayak gitu, akhirnya gue itu menyimpan beberapa driver yang gue tahu mereka itu menyewakan driver dan mobilnya di Bali hanya untuk persiapan. Jadi kalau ada yang nanya, gue nanya, lo mau driver laki-laki atau driver perempuan? Luar biasa. Ya, karena ada yang misalnya, kalau bisa perempuan, oke, gue kasih. Deng, lo kontak sendiri ya. Gue nggak kenal banget orangnya, walaupun gue kenal, tapi gue bilang nggak kenal biar gue nggak repot. Wow. Terus gue mau yang mobilnya ini Nyok, jangan mobil yang begini-begini, mobilnya yang harus yang bagusan. Gue nggak tahu jenis mobilnya, lo telepon sendiri ya, ini nomornya tek gue kirim jeng kayak gitu. Ya kan? Ya, jadi menurut gue ya itu tadi bukan berarti kita nggak mau bantu, kita pengen bantu, apalagi cuma hal-hal yang kayak begitu kan. Cuman maksudnya ya mbok kira-kira lah. Yang paling gue nggak suka ending kalimatnya begini, cariin hotel dong yang budgetnya misalnya nggak lebih dari, ya kau bilang tadi nggak lebih dari tadi 800.000 misalnya, ya. Tapi yang kalau bisa yang ngadep laut gitu ya Nyok, dan yang bersih gitu kan. Karena aduh gue nggak tahu hotel kayak gitu. Masa lo nggak tahu, lo kan tinggal di Bali lah. Emangnya orang tinggal di Bali mainannya pengetahuan hotel mulu. Jadi menurut gue tuh ada yang orang observer, ada yang enggak. Nah kalau dirimu merasa bahwa dirimu bukan observer yang harus nanya orang lain, pastikan orang ini tuh nggak kesel ya lo tanyain gitu. Maksudnya itu harusnya teman deket lo banget gitu yang nanya. Jadi supaya nggak ngeselin gitu. Jadi kalau misalnya kepengen liburan, ada baiknya lo observasi dulu. Baik tempat tinggal apa segala macam, kan nggak harus ada teman baru lo nanya-nanya nggak sih? Nggak perlu. Iya. Walaupun misalnya gue udah tahu nih kayak temen gue dia tinggal di satu kota gitu kan misalnya, gue udah tahu dia situ dan gue tahu memang dia ini hobi jalan ya, semua tempat dia explore. Gue baru akan tanya sama dia, Bo, kalau ke situ itu enaknya mampirnya di mana aja? Gue itu rencananya di situ cuma 3 hari kayak gitu. Cuma 3 hari gue tinggalnya daerah ini, daerah-daerah situ yang enak itu di mana ya kalau lo tahu kayak gitu. Dan gue tahu kalau lo dari hotel lo ini lo tinggal gini nih, enak banget hotel lo, tinggal jalan-jalan kaki aja Nyok, kayak gini. Iya, ada juga temen gue yang gini, lah gue udah kadung lagi beli nyewa hotel di Benoa. Benoa ke Uluwatu dekat nggak? Cuman gitu pertanyaannya. Iya. Oh bisa dekat kok. Benoa ke Nusa Dua deket nggak? Cuman gitu nanya-nanya jarak aja. Itu lebih enak buat gue. Emang kalau lo mau ke Nusa Dua lo mau ngapain? Aku mau ke sini gitu. Udah tahu mau kemana, udah tahu mau makan apa. Jadi kita rekomennya lebih gampang. Iya, jadi lebih awang-awang gitu loh. Kita ini bukan travel agent. Betul.
Terus kalau ditanya lagi, Ubud itu apa ya? Oh, Ubud itu apa? Ubud cari laki kalau gue. Nah, itu paling parah kayak gitu. Terus yang paling paling menjengkelkan, gue pernah nih hal yang paling menjengkelkan kayak gini. Dia bilang gini, gue pengen lihat jalan ke Ubud, katanya lagi banyak tempat bagus ya. Oh ya, lo makan aja, mampir di sini, makan sini, gue kasih lah restoran biasa gue pergi di situ apa segala macem. Terus habis itu malamnya cuma kayak gini, gitu doang, nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi, cuma kayak gitu-gitu aja. Lo ngarep apa sih dulu? Iya, nggak jadinya kok bebannya jadi ke gue gitu. Ketika menurut lo point of view lo itu kayak kurang kece nih restoran, kok jadi gue yang ngerasa bersalah ya? Ya next time lo cari sendiri deh. Iya, abis itu gue bilang ya udah lo searching sendiri aja, lo mau apa kayak gitu. Iya. Jadi gitu, jadilah pribadi yang mandiri dan menyenangkan. Betul. Observasi dulu ketimbang lo nanya-nanya ke teman-teman lo. Yes. Iya. Ya kan, kecuali teman lo teman dekat banget gitu. Mendingan gini aja, kalau teman dekat tuh biasanya ya, gua di hotel nih di A. Kapan bisa jemput? Ayo makan bareng, aku diajak kemana? Beres, cuman sekali, beres gitu. Atau dia udah kasih tahu, gue itu ada rencana ke Bali tanggal segini, rencana tinggal di daerah sini. Kalau lo ada waktu kita janjian ketemuan ya. Mungkin gue jauh-jauh hari gue udah ngeblok kalender. Oh, dia kasihan dari jauh-jauh hari ini udah kasih kabar. Oke, gue cari waktu. Jangan ini hari datang, ini hari ngabarin, ini hari mau minta ketemu. Mau dibahas nggak? Jangan.